Pada tahun 2009 di Mongolia, dua agen dari pasukan khusus Korea Utara, seorang wanita yang bernama Magnolia dan seorang pria bernama Cheol-sung, menyelinap ke dalam sebuah hotel yang dipenuhi dengan agen musuh untuk mencuri sejumlah informasi intelijen. Saat Cheol-sung tengah baku tembak, Magnolia mencari berkas-berkas yang mereka incar. Lalu tiba-tiba, dia mendapatkan pesan suara dari ayahnya yang menyuruhnya untuk segera keluar dari sana karena ayahnya mendapatkan sebuah info tentang adanya seseorang yang dikirim khusus untuk membunuhnya. Sekaligus sang ayah menekankan anaknya itu untuk tidak mempercayai siapapun. Namun sebelum si ayah dapat menjelaskan lebih banyak, dia ditembak mati oleh seseorang. Cheol-sung ketika dia selesai mengurus semua musuh dan ingin mencari Magnolia, tiba-tiba Magnolia sudah berdiri tegak dan menodongkan pistolnya. Dengan modal pesan dari ayahnya bahwa tidak boleh percaya dengan siapapun, dia menembak Cheol-sung dan segera menghilang bagaikan bayangan. Sebelas tahun kemudian, tepatnya di tahun 2020, kita dibawa ke Seoul, Korea Selatan, dan kita diperkenalkan dengan ibu-ibu biasa yang bernama Myung, di mana si ibu-ibu itu dia selalu bangun di pagi hari untuk membuka toko donat pelintirnya dan selalu terjual habis dengan sangat cepat. Setelah menutup toko, dia selalu mengunjungi suaminya yaitu Sok-won yang berprofesi sebagai tukang reparasi komputer di kiosnya sendiri. Bapak-bapak ini sangat suka minum alang sari, bukan hanya karena dia suka minumannya, terlebih lagi karena ada hadiah khusus di tutup botolnya kalau beruntung. Myung menyadari hal itu dan dia selalu ngoceh karena itu bentuk dari pemborosan. Kecuali kalau suaminya itu bisa dapat hadiah mesin cuci dari minuman itu. Dan sebagaimana mestinya bapak-bapak di bumi ini, mereka akan selalu mengeluarkan rayuan-rayuan mereka demi istrinya tidak cerewet lagi. 영어 많으세요? 어서 오세요. Saat Sok-won segera mau memperbaiki laptop pelanggannya yang rusak itu, Myung memutuskan untuk minum alang sari itu dan tiba-tiba dia terkejut ketika dia membaca tulisan di balik tutup botol itu. Dan ternyata mereka mendapatkan hadiah pertama, yaitu sebuah perjalanan ke Hawaii secara gratis. 안 갈 거야. Pada awalnya, pasutri itu memang merayakan keberuntungan mereka. Tetapi sesampainya di rumah, Myung berubah pikiran. Setelah dipikir-pikir dengan lebih matang, dia telah memutuskan untuk mereka tidak akan pergi ke Hawaii. Jelas itu karena mereka tidak bisa menghabiskan uang mereka hanya untuk liburan dan tidak rela kalau menutup kedua toko mereka walau hanya seminggu. Sebaliknya, dia punya ide lebih bagus, yaitu menjual hadiah tersebut ke forum-forum di internet. Dan nantinya uangnya bisa dialokasikan untuk membeli mesin cuci baru. Tepat setelah itu, putri sematawayang mereka yaitu Nari tiba dari sekolah di mana suasana hatinya murung. Sebenarnya dia tidak pernah mau masuk kelas ekstrakurikuler balet. Tapi itu hanya alasannya saja. Kenapa? Karena tiba-tiba Myung menerima pesan teks dari grup sekolah yang mengatakan kalau Nari habis menempeling anak laki-laki sekelasnya. Jelas dari kebenaran tersebut Myung marah dan memukul Nari. Dan di sanalah Nari mengaku kalau dia lelah diolok-olok oleh teman-temannya karena Nari adalah satu-satunya anak di kelas yang tidak pernah punya gadget dan tidak pernah pergi liburan dengan keluarga. Mendengar rengekan dari anaknya itu membuat Myung seketika tertampar. 나밖에 없단 말이야. Di malam harinya, setelah menidurkan Nari, dia berbicara dengan suaminya itu dan ternyata akhirnya dia setuju untuk pergi liburan ke Hawaii agar putri mereka bisa memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Jelas Sok-won yang mendengar ucapan itu dari istrinya, dia sungguh senang dan merayakan hal tersebut. Dan dia secara tidak sengaja memukul mesin cuci yang rusak itu hingga membuatnya berfungsi kembali. Mereka adalah gambaran keluarga yang sangat kocak sekali.
Dan tanpa babi bu, keesokan harinya mereka bertiga pun segera mengurus paspor liburan mereka. Sementara itu, seorang wanita misterius menerima sebuah panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal yang memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk bergerak. 10년 전에 사라진 몽닉. Di bagian kota lainnya, kita kembali diperlihatkan Chol Sung di mana dia juga mendapat telepon yang memberitahunya bahwa Magnolia telah muncul kembali setelah 11 tahun menghilang dan dia dikabarkan akan segera terbang ke Hawaii. Di sana, Chol Sung diperintah untuk menangkapnya hidup-hidup. Hari perjalanan akhirnya tiba, teman-teman. Myung masih sempat-sempatnya untuk membuka toko rotinya karena dengan cara itulah dia bisa mendapatkan sejumlah uang tambahan untuk bekal liburan mereka. Dan yang pasti, demi untuk penghematan yang super, Myung memutuskan untuk mereka naik bus saja ke bandara alih-alih naik taksi yang bisa membawa mereka lebih cepat. Hal itu jelas akan membuat mereka tiba di bandara dengan terlambat dan tergopoh-gopoh. Di bandara itu juga sudah terkumpul ada Chol Sung, ada wanita misterius yang menyembunyikan wajahnya, dan juga ada agen khusus Korut yaitu Kim Harim beserta krunya yang ditugaskan untuk menangkap Magnolia. Beruntung bagi keluarga Myung, meskipun mereka terlambat, gerbang pesawat belum ditutup, sehingga mereka pun diizinkan untuk segera naik. Tidak hanya itu, karena masih ada 2 kursi kelas bisnis yang tersisa, petugas akan mengupgrade tiket mereka secara gratis. Myung dan Nari duduk di kelas bisnis, sementara Sukwon duduk di kelas ekonomi. Pesawat itu pun dipenuhi dengan orang-orang yang kocak. Salah satunya pramugara Hyungmin yang selalu overthinking untuk mengawasi perilaku mencurigakan dari setiap penumpang karena menjaga keselamatan penumpang secara keseluruhan adalah bagian dari misi menakjubkan dari petugas maskapai. 그만 좀 하라고 좀. Selain itu, ada juga anggota Kongres Korea Selatan yaitu Jal Pil-jun yang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling penting di dalam pesawat itu. Lalu, ada juga seorang agen rahasia Korea Selatan yang takut lepas landas yang dimana dia terpaksa naik pesawat karena atasannya mengirimnya untuk misi tertentu. Sehingga, daripada dia pingsan karena takut ketinggian, dia pun meminum banyak pil penenang untuk mengendalikan rasa takutnya. Begitu pesawat lepas landas, kelompok agen Korut itu pun mulai beraksi tipis-tipis, di mana mereka mengelilingi gerbong penumpang untuk mencari target mereka yaitu Magnolia. Si wanita misterius itu memperhatikan gelagat orang-orang itu, sehingga dia pun bergegas untuk bersembunyi di dalam toilet. 10초에 51시 알려줘. Hyungmin di sana, dia tengah membawakan beberapa makanan ringan untuk Myung. Dan inilah yang terjadi, teman-teman. Myung menangkap semua kacang-kacang itu dengan menggunakan refleks yang sangat luar biasa. Jelas hal tersebut membuat Hyungmin berpikir mungkin Myung adalah seorang agen keamanan nasional yang sedang menyamar, yang membuat atasnya itu gedek melihat kelakuan Hyungmin yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang. Sehingga dia pun segera dirotasi ke gerbong penumpang ekonomi. 하와이까지 예? Di sana juga kita diperlihatkan Sokwon di kursi ekonominya itu. Dia berteman dengan sesama penumpang di sebelahnya yaitu Bu Keok Song, seorang kakek yang berpergian sendirian untuk mengunjungi putri dan cucunya di Hawaii. Bahkan kakek itu membawakan boneka beruang untuk nantinya diberikan kepada cucunya. 오, 저 안 사람 되시나 보구만. 죄송합니다. Kita kembali ke gerbong bisnis. Myung mengalami sakit perut. Dan sebelum dia ke toilet, dia menyuruh suaminya untuk menemani putri mereka. Sayangnya, toilet pertama dipakai oleh wanita misterius itu. Sehingga Myung masuk lebih jauh ke dalam pesawat untuk mencari toilet lain dan bertemu dengan kelompok agen Korut yang sedang berdiskusi karena mereka belum bisa menemukan Magnolia. Dan seketika mereka berpura-pura sedang mengantri toilet ketika mereka melihat Myung datang. Saat Myung akhirnya menemukan toilet kosong, Harim pergi berbicara dengan Chol Sung, memberitahunya
bahwa mereka tidak dapat menemukan Magnolia. Tetapi mereka belum memeriksa kelas bisnis karena mereka tidak memiliki akses ke sana. Chol Sung berpikir mereka tidak bisa menunggu lagi, sehingga dia pun memberi perintah untuk memulai operasi secara terbuka. Hyung Min mendengar salah satu anggota menerima perintah tersebut. Tetapi saat dia mencoba memberitahu atasannya, beliau tidak mempercayainya karena Hyung Min memang selalu berpura-pura menjadi mata-mata kayak bocah. 멘탈 좀 제발 좀 챙기라 좀. 일쳐! Para agen korup itu pun kemudian membajak pesawat dengan terang-terangan. 손 들라 소리 뭐 들었냐? Chol Sung langsung menyandra atasan pramugari itu untuk meminta kapten pilot mengubah tujuan pesawat. Sementara itu, para kelompok menempatkan setiap penumpang ke gerbong yang sama agar memudahkan pencarian. Orang paling tolol di kelompok agen tersebut sedang memeriksa kamar mandi dan tidak melihat Myung karena dia tidak menjawab saat dia mengetuk. Selanjutnya, dia memeriksa ruangan di belakang dan akhirnya terkunci di dalam ketika pesawat tiba-tiba berbelok dan mendorong troli makanan di depan pintu itu. Dari semua tragedi itu, Pil Jun yang selaku politisi penting Korea Selatan itu, dia GR kalau para pembajak itu ada di sini karena dirinya. Nyatanya yang ada para agen itu tidak peduli dan mengirimnya untuk duduk bersama penumpang ekonomi lainnya. Dinas Keamanan Nasional Korea Selatan menerima berita tentang pembajakan tersebut. Tetapi untuk saat ini mereka tetap tenang karena ada agen mereka di dalam pesawat. Sayangnya mereka tidak tahu saja kalau agen mereka sudah teler karena telah meminum begitu banyak pil penenang. 야야야야 눈깔 돌리지 말라. Chol Sung memperhatikan wanita misterius itu di tengah kerumunan dan memaksanya untuk membuka maskernya. Hanya untuk menyadari bahwa dia ternyata bukanlah Magnolia dan dia adalah Ansera, seorang artis terkenal yang berniat liburan tanpa mendapat perhatian netizen. 안세라! 좀 찍어주시라요. Sementara itu, kembali ke kantor Dinas Keamanan Nasional Korea Selatan, mereka telah menemukan alasan mengapa pesawat itu dibajak. Semua itu karena adanya seseorang yang bernama Magnolia, pembelot dari Korea Utara, dan datang ke Korea Selatan dengan berpura-pura menjadi orang Tiongkok dan telah dikategorikan sebagai DPO sejak saat itu. Namun ada satu detail yang mereka abaikan. Magnolia melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilannya dan memulai hidup baru dengan nama dan wajah baru. Dan ternyata Magnolia itu adalah Myung. Ketika salah satu pria mendengarnya dia di dalam toilet, 뭐야 저 아줌마는? 현재 최기순의 모습입니다. naluri bertaruhnya muncul dan Myung aka Magnolia itu dengan cepat melumpuhkannya. Saat sedang mencerna apa yang sebenarnya sudah terjadi, Myung mendengar suara Chol Sung dari pengeras suara, di mana dia meminta Magnolia untuk memperlihatkan dirinya. Dari hal tersebut membuat Myung mulai mengingat bagaimana hidupnya yang dulu. 10 tahun yang lalu dia menembak Chol Sung dan melarikan diri, bertemu dengan Seok-won dan menikah dengannya. Dan dari hasil pernikahan itu mereka memiliki anak yaitu Nari. Di sana dia tidak mau kehilangan keluarganya, sehingga dia memutuskan mungkin sudah waktunya untuk beraksi kembali. Saat dia menyelinap dan mencoba untuk menemukan titik masuk yang bagus untuk menjalankan rencananya, Seok-won memutuskan dia juga harus segera mencari istrinya yang dari tadi belum keluar dari toilet. Setelah menitipkan Nari bersama Keok-song, dia menyelinap keluar dari sektor ekonomi. Sementara para pembajak berkeliling mengambil ponsel semua orang, dia menemukan laptop yang terjatuh di bawah kursi penumpang. Dia membawanya dan langsung mencari jalan untuk menuju ke ruangan server. Di sana, ia berniat untuk menghubungkan komputer ke sistem dan meretas kendali atas pesawat. Sementara itu, salah satu anggota agen korup membawa Hyung Min ke area pelayan, memerintahkannya untuk menemukan daftar penumpang pesawat. Hyung Min mengetahui bahwa Myung sedang bersembunyi di langit-langit.
Sehingga dia sengaja untuk mengulur waktu sampai Myung melihat celah dan bisa melakukan serangan kejutan. 이맛박의 구신. Myung kemudian meminta daftar penumpang itu, yang ternyata selama ini Hyungmin sembunyikan di kaos kakinya. Setelah mendapatkan itu, segeralah Myung membakar kertas itu di microwave. Selanjutnya, dia menyamar sebagai pramugari dan menerima jam tangan pintar dari Hyungmin untuk melakukan komunikasi. Karena dia akan pergi ke ruang bawah untuk mengambil taser atau tembak listrik yang dia simpan di sana. Myung memasuki area gerbong ekonomi pertama dan di sanalah dia bertemu dengan satu pembajak. Dan harusnya satu orang tidak akan pernah menjadi masalah baginya. Setelah itu, dia memasuki sektor tempat semua penumpang ditahan. Dan karena putrinya juga ada di sana, Myung mengambil pelindung matahari milik orang acak untuk menutupi wajahnya dan segera menghabisi para pembajak yang ada di sana. 저 언니 완전 멋져. 내 스타일이야. Dari aksi yang sangar tadi, Nari tidak menyadari kalau itu tadi adalah ibunya. Hyungmin mencapai ruang server dan secara diam-diam mengetahui Seok-won yang berada di sana, di mana dia sedang sibuk mengirim pesan ke Dinas Keamanan Nasional Korea Selatan tentang situasi pembajakan pesawat yang dia alami. Sekaligus dari sinilah dibuka bahwa Seok-won ternyata bukan bapak-bapak biasa. Dia dulu adalah mantan anggota BIN, namun dia sangat kecewa karena atasannya tidak ingin Seok-won ini terlibat karena Seok-won sudah pensiun. Sehingga di sanalah Hyungmin baru memberitahu Seok-won tentang adanya agen rahasia lain yang ada di pihak mereka. Segeralah dia menelpon jam tangannya yang dibawa Myung sebelumnya. Dan karena Hyungmin ini orang tolol yang suka berperan sebagai mata-mata sungguhan, teknologi telepon suaranya itu dia setting menjadi distorsi sehingga hal kocak pun terjadi. Seok-won dan juga Myung tidak saling mengenali saat mereka berbicara melalui telepon. Obrolan itu pun bahkan tidak berlangsung lama karena Myung menutup telepon begitu Seok-won mulai sok memarahinya tentang cara komunikasi yang dilakukan oleh Myung. Tidak masalah dia mendapatkan respon cuek dari Myung karena di detik itulah dia berhasil meretas sistem pesawat menjadi autopilot otomatis yang akan mengembalikan rute yang sempat diubah tadi kembali menuju ke Hawaii. Sedangkan Hyungmin akhirnya menemukan benda yang paling dia cari dan itu adalah taser tembak listrik. Setelah itu ia juga menemukan satu pembajak paling blow on yang malah sedang enak-enakan tidur pulas. Chol-sung yang berada di kokpit mengawasi si pilot, dia menyadari perubahan arah pesawat, di mana pilot juga mengatakan kalau pesawat itu tiba-tiba berubah menjadi mode auto. Sehingga di sanalah dia memeriksa kamera keamanan. Begitu dia melihat ada seseorang di ruang server pesawat yaitu Seok-won, dia bergegas memerintah anak buahnya untuk menangkapnya. Kembali ke tempat Myung, tiba-tiba dia diterjang oleh Harim. Ketika Myung berhasil lepas dari kuncian, di sanalah pertarungan sengit terjadi. Kemenangannya itu ternyata tidak bertahan lama teman-teman. Chol-sung tiba-tiba muncul dengan Seok-won sebagai Sandra. Chol-sung mengungkap bahwa dia tidak menyangka akhirnya bisa kembali bertemu dengan Magnolia yang kini sudah dengan wajah baru dan identitas baru. Jelas, di sana terjadi kebingungan. Seok-won sadar betul kalau di depan matanya itu adalah Myung istrinya.
Ketika semuanya belum bisa dicerna dengan baik oleh Seok-won, Mi-young tidak akan membiarkan suaminya itu terluka. Dari sana, Chol-sung mengungkapkan dan semakin percaya kalau selama ini Mi-young ternyata mencari perlindungan di bawah anggota Bin, yaitu suaminya. Chol-sung mengikat pasangan itu dan mengirim mereka untuk disekap, yang berarti mereka harus berjalan melalui area para penumpang yang berkumpul. Dan di sanalah Nari melihat ayah dan ibunya. Tanpa bisa mencerna dengan baik apa yang dia lihat, dia hanya bisa menangis. Chol-sung memperhatikan betul hal tersebut. Kenapa ada anak kecil menangis segitunya melihat dua orang tadi ditangkap? Tetapi otak bocah itu begitu cerdas, teman-teman. Tanpa di briefing sekalipun, dia paham apa yang harus dia lakukan. Dia berbohong dan mengatakan bahwa Ansera adalah ibunya. Hal tersebut jelas menyebabkan keributan di sekitar kerumunan karena Ansera tidak pernah mengklaim bahwa dirinya sudah memiliki anak di sepanjang karirnya. Awalnya Ansera mencoba menyangkal, tetapi Nari mendekat dan berbisik meminta tolong. Sehingga Ansera akhirnya tidak tega dan ikut berbohong demi bocah malang itu. Di ruang belakang, Mi-young yang kini tahu bahwa suaminya itu adalah anggota Bin, dia khawatir bahwa motif Seok-won sebenarnya menikahinya adalah hanya untuk mengawasinya. Sehingga di sana Seok-won pun tidak membuang waktu untuk menceritakan kisah sebenarnya. Sejujurnya, awalnya iya, benar. Memang Seok-won ini ketika masih menjadi anggota Bin, dia ditugaskan untuk mengawasi Mi-young. Namun ternyata dalam menjalankan tugas tersebut, Seok-won malah jatuh cinta dengan Mi-young. Waktu itu ketika Seok-won sedang menjalankan tugasnya untuk mengintai Mi-young, dia menyamar menjadi tunawisma dan melihat Mi-young yang waktu itu membuka kedai sate. Dia terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu secara tidak sengaja Seok-won yang dalam mode penyamaran itu diganggu oleh beberapa orang mabuk. Di sana, tanpa disangka, Mi-young datang untuk menyelamatkannya dan memberi sate yang dijualnya itu kepada Seok-won. Akibat dari tragedi romantis itu, Seok-won memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan menjalin hubungan dengan Mi-young. Dia tidak peduli latar belakang wanita yang dicintainya itu. Mau agen rahasia kek, mau pembunuh kek, mau Magnolia kek. Yang dia tahu wanita itu adalah Mi-young, wanita yang dicintainya dan wanita yang menjadi ibu dari anak-anaknya. Cinta tanpa syarat seperti itulah yang membuat Mi-young menangis terharu. Kembali ke penumpang, salah satu dari mereka menemukan pisau yang dibuat Chol-sung untuk melempar Seok-won tadi, sehingga mereka langsung menggunakannya untuk membebaskan ikatan mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak karena salah satu pembajak mengetahui apa yang mereka lakukan. Lalu tiba-tiba kejutan yang sebenarnya pun datang. Dua penumpang itu berhasil mengalahkan agen korup tersebut. Dan ternyata kedua penumpang itu adalah agen juga yang secara khusus menyamar dan berada di bawah perintah Harim. Apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Dan langsung saja Harim segera menghajar Chol-sung. Dan disinilah baru terungkap ada misi di dalam misi. Harim tidak seperti Chol-sung yang ingin membawa Mi-young kembali ke pejabat pemerintah. Harim ingin menangkapnya sendiri dan menjualnya dengan tawaran yang tertinggi. Harim ingin membawa Mi-young atau Magnolia dengan parasut, sekaligus berniat untuk menjatuhkan pesawat yang mereka bajak itu. Dan Harim tidak peduli dengan nyawa warga sipil. Chol-sung mencoba menghentikannya, namun percuma, dia hanya seorang diri. Harim segera memaksa pilot untuk menurunkan pesawat dengan kecepatan tinggi yang jelas membuat semua penumpang panik. Chol-sung dibawa ke ruang belakang bersama Mi-young dan juga Seok-won berada. Di sanalah Mi-young mengambil kesempatan untuk mempertanyakan niatnya dan kebenaran di masa lalu itu. Di sanalah
Chol-sung memberikan penjelasan detail akan misi yang sedang dijalaninya, di mana pemerintah korut sekarang ini ingin dia menemukan Myung dan membawanya kembali karena ada sekelompok orang yang membutuhkannya untuk mengakses brankas berisi senjata nuklir yang dibuat oleh ayahnya dulu. Karena kuncinya hanya bisa dibuka dengan iris matanya. Myung di sana tidak yakin apakah dia bisa mempercayai Chol-sung setelah dia pernah mencoba menembaknya 10 tahun yang lalu. Tetapi Chol-sung di sana klarifikasi bahwa itu tidak benar. Dia dari dulu berada di pihak Myung dan waktu itu dia telah ditikam dari belakang oleh orang lain seperti yang terjadi saat ini di sini di pesawat ini. Lalu pembicaraan mereka terganggu oleh Hyungmin yang tiba-tiba memasuki ruangan melalui lubang langit-langit dan dengan bantuannya semua orang kini dibebaskan sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka akan segera counter attack. Seok-won kembali ke ruang server untuk kembali mendapatkan kendali atas mode autopilot pesawat agar rencana Harim gagal untuk menjatuhkan pesawat. Sementara Hyungmin segera mematikan semua lampu dan kemudian Myung dan juga Chol-sung mereka kembali ke area penumpang untuk menghadapi dan menghajar kelompok Harim. Pertarungannya cukup seimbang, tetapi di pertarungan kali ini, para penumpang tidak ragu untuk membantu Myung dan juga Chol-sung. Dan akhirnya, berkat dukungan semua orang, mereka berhasil mengalahkan para pembajak itu. Kini mereka semua bisa berkumpul kembali, namun masalahnya masih jauh dari selesai. Berpura-pura menghiburnya, Keok-song memberikan nari boneka beruang dan menangkapnya sebagai sandera. Kemudian, dia menembak Chol-sung. Setelah itu, dia juga mengaku bahwa dialah orang yang membunuh ayah Myung di masa lalu. Dan kini, dia akan membunuh putrinya juga jika Myung tidak ikut dengannya. Seok-won mencoba menyerang pria tua itu dengan salah satu taser yang dia bawa. Namun sayang, taser itu tidak berfungsi. Sehingga, Keok-song menekan pelatuknya tanpa alang-alang apapun. Di sana, Myung mengakui bahwa dia tidak punya pilihan lagi selain menerima persyaratan dari Keok-song. Dia hanya bisa memeluk nari untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum mengenakan parasut. Keok-song di sana langsung membuka pintu pesawat dengan paksa. Dan ternyata, Myung memberi nari sinyal sebelumnya untuk membuang boneka beruang tersebut. Dan ketika Keok-song lengah, di sanalah dia mendorong pria tua itu dan boneka beruang itu adalah sebuah bom dan boneka itu meledak bersama dengan Keok-song pada jarak yang cukup jauh dari pesawat. Dari semua tragedi tadi, syukurlah Seok-won masih hidup. Dan ternyata itu berkat rompi anti peluru yang Chol-sung berikan kepadanya sebelum mereka menjalankan rencana. Dan kini, keluarga kecil itu bersatu kembali untuk selamanya. Berbicara tentang Chol-sung, dia meraih parasut dan berencana untuk kembali ke negaranya. Setelah mendoakan agar keluarga Myung ini bahagia dan memiliki kehidupan yang lebih baik dan juga damai, dia melompat dari pesawat agar dia lolos dari penangkapan Korsel. Dan akhirnya, semua pembajak sudah terikat. Dinas Keamanan Nasional pun dihubungi untuk memberitahu status mereka bahwa mereka baik-baik saja. Di detik itu, sang pilot menerima perintah untuk kembali ke Korea Selatan untuk memproses apa yang terjadi. Tetapi, Seok-won tidak dapat menerima hal tersebut. Ia ingin tetap pergi ke Hawaii. Namun di sana, si pejabat tidak berguna itu, yaitu Pil-jun, bersikeras untuk tidak menyetujui ide tersebut dan mencoba untuk bersikap sok kuasa dan mengatur semua orang.
Tetapi pada saat itu pula, Hyungmin menemukan taser di lantai dan saat memeriksanya, dengan bodoh dia menekan tombol dan secara tidak sengaja membuat Piljun tertembak taser. Lalu di sana Ansera selaku selebritis yang suaranya gampang didengar oleh semua penumpang, dia mengingatkan tidak penting tentang latar belakang permasalahan yang sudah terjadi ini. Namun satu hal yang pasti, semua orang harus sadar bahwa jika bukan karena Miyung dan keluarganya, mereka semua mungkin sudah mati. Semua orang pun setuju, sehingga sang kapten pilot pun berubah pikiran untuk mengabulkan keinginannya dan tetap berada di jalur di mana mereka akan menuju ke Hawaii. Dengan memberitahu pemerintah bahwa mereka tidak bisa kembali ke Korea Selatan karena mereka kekurangan bahan bakar sebagai alasannya. Di Hawaii, keluarga kecil itu pergi bersenang-senang di pantai. Seokwoon dengan romantis memberi Miyung sebuah cincin, di mana Seokwoon memperbarui janji pernikahan mereka. Dan pada akhirnya, di detik itulah, dia juga baru mengakui bahwa sebenarnya liburan ke Hawaii ini adalah bukan sebuah hadiah dari tutup botol minuman, melainkan Seokwoon telah menabung uang selama 10 tahun lamanya hanya untuk liburan yang indah ini. Dengan cara apa? Dia memalsukan tulisan hadiah di tutup botol alang sarinya. Di sana, yang awalnya Miyung yang terharu melihat keromantisan suaminya berubah menjadi ngamuk karena ini adalah bentuk pemborosan. Di akhir, pesawat telah dikosongkan, kecuali agen pemerintah yang Tyler tadi, yang dimana dia akhirnya menemukan ratusan panggilan tak terjawab dan juga pesan dari atasannya yang memintanya untuk menangani situasi pembajakan pesawat tadi. Beberapa minggu kemudian, kamera TV muncul di toko Miyung sebagai ucapan terima kasih padanya karena telah menyelamatkan pesawat dan semua penumpangnya. Lalu, mereka pun diberi hadiah perjalanan gratis ke Disneyland. Semuanya gembira, namun tidak dengan Miyung, di mana dia tidak mengizinkan mereka semua untuk lagi-lagi naik pesawat. Dan film pun berakhir dengan kemanisan dari keluarga kecil yang bahagia. Sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.